Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biansel. Di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel cara mengerjakan Oppo A53 dengan kondisi kerusakan. Di sini dia signalnya silang atau tidak ada jaringan. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat bahwa jaringan di atas silang dan balok jaringannya cuma berbayang. Oke, di sini saya masuk ke pengaturan dan ingin memperlihatkan tentang ponsel bahwa di sini Oppo A53 dan untuk SIM 1 di sini saya sudah kasih masuk dan SIM 2 tidak ada, dan untuk emailnya juga terbaca. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa jaringan data di sini juga sudah aktif, tetapi jaringan di atas masih silang atau berbayang. Oke, di sini saya ingin melepas mesinnya, tetapi di sini saya agak percepat. Oke. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Setelah mesinnya terlepas dari prime-nya, lalu di sini sahabat Biansel bisa melihat kondisi mesin di sini kayaknya masih mulus dan belum pernah dikerja. Tetapi untuk daerah signal atau PA di sini mesinnya agak penyok, dan untuk daerah konektor SIM di sini dia agak bengkok. Oke, di sini saya lepas dulu biji kameranya sehingga di saat kita mengerjakan handphone ini kameranya di sini tidak rusak atau tidak buram dikarenakan kepanasan oleh hawa blower. Dan di sini cara membuka kalengnya, di sini saya tidak menggunakan blower, hanya menggunakan tang. Tetapi videonya sini saya agak percepat untuk cara membukanya. Oke. Oke, setelah kalengnya terlepas, lalu di sini saya perhatikan untuk di daerah IC-PA dan RF-nya di sini kayaknya mulus. Dan di sini saya minta maaf sebelumnya bahwa di sini tegangannya saya sudah ukur terlebih dahulu bahwa di sini semua mempunyai tegangan 4 volt atau pibat. Dan di sini saya ingin pertama-tama mengangkat yaitu IC-PA, ingin memastikan bahwa di daerah IC-PA ini pin-pin IC-nya atau kaki PA-nya di sini dia tidak terlepas dari IC atau dari PCB. Tetapi untuk cara mengangkat IC PA-nya sini saya agak percepat. Oke. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Di saat IC PA-nya sudah terangkat, di sini saya lihat untuk di kaki pin di PCB masih mulus dan di kaki pin IC juga masih mulus. Berarti kerusakan handphone ini penyebabnya yaitu pada IC RF. Dan di sini saya pasang ulang IC PA-nya dan di sini saya ingin melepas IC RF-nya. Tetapi untuk video cara mengangkat IC RF-nya di sini saya percepat lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Di saat IC RF-nya sini sudah terlepas, lalu di sini sahabat Biansel bisa melihat bahwa di daerah IC RF di sini kaki-kaki pin di daerah IC di sini kayaknya terlepas dan sekitar 10 pin yang terlepas. Dan di sini saya ingin membersihkan kaki-kaki pin yang melengket di PCB ini. Tetapi untuk videonya sini saya agak potong saja sehingga sahabat Biansel bisa melihat hasil dari pergantian IC RF ini. Oke. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Setelah bekas kaki pin IC ini sudah bersih di PCB-nya, lalu di sini saya ingin memperlihatkan kondisi IC RF pada Oppo A53 ini. Dan di sini juga saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa kode IC RF di sini dia
kodenya yaitu PC7643. Oke, dan untuk kondisi kaki pinnya yang hilang di sini sekitar 9 pin yang hilang. Oke, sahabat Biancel bisa melihat. Oke, di sini saya ingin menggunakan IC RF, yaitu ingin memperlihatkan terlebih dahulu pada sahabat Biancel bahwa di sini persamaan untuk Oppo A53 ini, di sini dia mempunyai banyak persamaan, dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biancel di sini ada dua mesin yang sama kode IC RF-nya, dan di sini ada Samsung A10s, kode IC RF-nya juga di sini sama. Dan yang satu yang di bawah adalah Realme C11, di sini juga dia sama. Dan di sini saya ingin menggunakan di Samsung A10s ini, dikarenakan di Realme C11 kayaknya daerah IC RF-nya juga penyok. Oke, di sini saya ingin melepas IC RF yang terletak di Samsung A10s ini. Tetapi videonya sini saya agak potong lagi, karena inti dari setiap pekerjaan handphone ini, yang penting sahabat Biancel sudah bisa memahami bahwa apabila mendapatkan kasus seperti ini, jangan langsung memvonis bahwa kerusakan handphone ini terletak pada IC yang itu atau yang ini. Tetapi perlu terlebih dahulu mengukur adakah tegangan pibat di daerah IC PA atau RF, dan kita harus mengganti IC RF atau PA. Tetapi terlebih dahulu lagi di sini kita harus melihat kondisi IC-nya, apakah bermasalah dia punya pin-pin atau tidak. Oke, di sini kita lanjutkan untuk pemasangan IC RF-nya dari IC RF A10s ini. Dan di sini sahabat Biancel perlu memperhatikan di saat ingin memasang IC, yaitu titik ukur pada IC jangan sampai kebalik sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada handphonenya atau kerusakan pada IC-nya. Oke, setelah IC-nya terpasang, lalu di sini kita membersihkan menggunakan tenner sehingga mesinnya pun sudah agak mendingin, dan di sini kita lalu membersihkan atau mengeringkannya dengan tisu. Lalu di sini kita ingin mencoba hasil dari pemasangan IC RF ini. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going crazy. I'm going. Oke, di saat kita tunggu masuk ke tampilan, dan di sini sahabat Biancel bisa melihat
bahwa di sini saya belum pasang tulang atau penguak signalnya, tetapi di sini untuk jaringan datanya sudah muncul 4G atau 4G. Dan di sini saya perlu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memudahkan setiap pekerjaan saya. Dan bagi sahabat Biansel, jangan lupa untuk menjalani sholat 5 waktu. Oke.